Ketika ibu hamil itu mengalami anemia atau anemia semakin parah, itu kan kekurangan zat besi dalam tubuh ya Kak, yang nantinya juga dapat menghambat perkembangan janin, di mana waktu lahir nanti bisa prematur dan juga resiko stunting gitu Kak. Anemia, terus zat besinya kurang, kadar Hb-nya juga kurang, itu juga dapat meningkatkan risiko kematian juga karena pendarahan loh Kak. Sola Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani. Halo Sobat Solid, akhirnya nih ya setelah sekian lama kita balik lagi di segmen Sobat Talk Spesial. Dan seperti judulnya ya, spesial tentu aja kita memanggilnya bukan narasumber yang kaleng-kaleng gitu. Sekarang kita udah bersama dengan Kak Salsabila. Mungkin nih teman-teman penasaran ya, seberapa gak kaleng-kalengnya sih kisah Kak Salsabila ini gitu ya. Bisa langsung kenalan Kak Salsabila, mulai dari siapa sih Kak Salsabila ini, kemudian kesibukannya sekarang itu apa aja, dan datangnya dari mana? Karena udah kelihatan ya dari selempangnya yang begitu cetar membahana gitu. Oke, silakan Kak Salsa. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak siapa? Kak Yuri. Kak Yuri, oke, dan teman-teman dari Sobat Talks, izinkan memperkenalkan diri. Saya Salsabila Rahma Putri. Teman-teman bisa sapa aku Salsa atau Sabil. Di sini aku sebagai Duta Genre Putri Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dan asal aku dari Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dan saat ini saya masih berkuliah di Universitas 11 Maret dengan jurusan Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, mahasiswa semester 7, dan kesibukan beberapa saat ini adalah masih KKN di Kabupaten Klaten gitu Kak Yuri. Wow, luar biasa. Jadi di saat yang bersamaan itu bukan cuman sekedar lagi di Solo, tapi ada beberapa kegiatan lainnya ya. Betul. Misal kayak karena semesternya sudah semester akhir, jadi ada KKN. Kemudian di saat yang bersamaan ini seperti warna bajunya ya merah putih sekali, nasionalisme sekali gitu ya. Pasti juga ada kesibukan untuk panitia kemerdekaan gitu ya. Betul. Di KKN itu tadi. Terus di saat bersamaan juga sedang mengemban tugas dari Duta Genre gitu ya. Betul sekali. Nah makanya kita sangat-sangat berterima kasih nih Kak Salsa sudah memenuhi undangan kita gitu kan, undangan dari Sola Abadi untuk berbincang tentang tema kita hari ini. Oke. Ya. Dan ngomongin tentang tema kita hari ini kita bakal ngomongin tentang remaja putri minum tablet tambah darah. Emang harus gitu kan? Nah ini jadi salah satu hal yang mungkin banyak dibincangkan di kalangan remaja putri ya Mbak Salsa ya. Dari mulai anak-anak SMP, kalau misalnya kata Kak Salsa tadi kita kan off the record kita ngomongin Mbak remaja itu sebenarnya usia berapa aja gitu kan ya. Ternyata kata Mbak Salsa dari usia SMP sampai dengan 24 ya? Iya, dan yang belum menikah kalau menurut BKKBN. Oh gitu. Berarti kalau misalnya dia 18 tahun terus udah menikah, dia bukan remaja putri lagi ya? Bukan. Oke, berarti saya masih remaja mau. Iya. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang merasa usianya rentangnya masih segitu, video ini buat kalian. Seberapa penting sih sebenarnya tablet tambah darah ini dibutuhkan sama remaja putri kayak gitu. Nah sekarang ini tuh ternyata masih banyak nih Mbak Salsa. Ditemukan bahwa remaja putri itu nggak patuh mengonsumsi tablet tambah darah. Padahal berdasarkan Riskesdas itu dari 87,6% remaja putri di SMP sudah menerima TTD. Gitu ya, tablet tambah darah atau TTD. Ternyata setelah dikulik lagi hanya 1,4% aja yang patuh untuk mengonsumsinya. Ini kan menjadi concern kita bersama ya, betapa sedikitnya rasio dari penyaluran dan juga konsumsi kayak gitu. Terus sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan TTD itu dan kenapa sih kita tuh harus minum TTD? Silahkan Kak Salsa. Oke, TTD itu kan kepanjangan dari tablet tambah darah ya Kak, dimana ini adalah sebuah suplemen zat besi dan juga asam folat, di mana ini sangat dibutuhkan untuk tubuh karena untuk mengatasi anemia Kak, di mana anemia ini adalah kondisi di mana kondisi tubuh ini kekurangan sel darah merah atau rendahnya kadar hemoglobin dalam darah gitu Kak. Jadi anemia ini sangat rentan apalagi pada remaja putri, dikarenakan setiap bulannya kan pasti mengalami yang namanya menstruasi ya Kak. Setiap bulan mengeluarkan darah, apabila tidak dibarengi dengan TTD ini, tablet tambah darah ini, pastinya juga akan mengalami anemia, di mana anemia ini banyak sekali dampak bagi kesehatan di masa depan gitu Kak. Oke. Sedangkan secara fisik tuh apa aja sih Kak yang menunjukkan kalau dia nih anemia gitu? Apakah pucat atau gimana? Oke, terkait dengan gejala atau dampak dari anemia ini bagi kesehatan tubuh ya. Itu bisa dilihat dari
orang yang suka ngantuan. Waduh. Terus 5L, biasanya 5L, gejala Ah. 5L, lemah, letih, lesu, lunglai dan lalai gitu Kak. Itu bisa jadi tanda-tanda anemia. Oke. Remaja itu anemia gitu. Terus selanjutnya remaja yang sulit untuk berkonsentrasi, misalkan di kelas gurunya baru jelasin tapi dia ngangong-ngangong, itu bisa jadi salah satu tanda remaja itu terkena anemia gitu Kak. Apalagi mungkin untuk remaja hal-hal yang dialami adalah 5L dan mudah sulit untuk berkonsentrasi. Sedangkan untuk jangka panjangnya itu bisa menjadi salah satu faktor resiko stunting loh Kak. Oh my god, oke. Itu tadi adalah celetukan yang sangat-sangat ini ya. Mungkin sekarang ini teman-teman lagi kontroversinya tentang stunting kayak gitu, dan ternyata dari remaja pun juga bisa ya berujung ke stunting itu tadi. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjutnya di segmen selanjutnya. Tapi untuk saat ini kita mungkin kulik-kulik lebih dalam tentang tablet tambah darahnya ya. Jadi kalau misalnya kata Kak Salsa tadi ya, bahwa teman-teman yang kelihatannya pucet terus habis itu ngangong-ngangong kalau dijelasin, itu berarti mungkin terindikasi anemia ya. Betul. Terus mungkin yang susah glowing gitu kan. Aduh. Mungkin itu saya. Itu gara-gara anemia ya bisa jadi. Oh, mungkin juga salah satunya gara-gara saya tidak pernah sih minum yang namanya tablet tambah darah. Dulu pernah tapi habis itu nggak rajin. Nah ini nih. Kenapa? Ini juga apa PR buat saya? Karena sudah bukan usia sekolah ya, Mbak ya. Kalau misalnya waktu sekolah kan mungkin dikasih. Cuman setelah itu kan kita harus secara pribadi beli sendiri gitu ya, secara sadar gitu. Nah ini juga menjadi apa ya, bisa dibilang pecutan untuk saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Kak Salsa gitu. Terus kalau misalnya nih hubungannya sama konsumsi TTD, seberapa penting sih konsumsi TTD ini dan berapa besar perannya dalam mencegah anemia? Oke, untuk peran dari tablet tambah darah yang dikonsumsi, yang seharusnya dikonsumsi oleh remaja sejak dini, itu dapat apa ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga Kak. Selain untuk mengatasi anemia, dapat meningkatkan daya tahan tubuh juga, dan nantinya juga dapat mencegah yang namanya faktor resiko stunting di masa depan. Jadi memang sangat penting untuk remaja zaman sekarang, khususnya remaja putri, untuk mengonsumsi yang namanya tablet tambah darah. Selain itu juga dapat apa ya, untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan daya tubuh, terus dan juga dapat mencegah resiko stunting di masa yang akan datang. Oke, wow luar biasa sih. Jadi ternyata sepenting itu nih kehadiran dari tablet tambah darah itu, kayak gitu teman-teman. Terus setelah kita tahu nih betapa fenomena sedikit banget nih remaja putri yang nggak mengkonsumsi TTD. Menurut Kak Salsa, apa sih yang perlu kita dorong lagi nih? Kayak misal contohnya saya nih, apa sih yang harus didorong dari diri saya untuk kemudian sadar dan willing untuk mengkonsumsi TTD kayak gitu? Silahkan. Oke, sebetulnya kayak gitu balik lagi ke kesadaran diri masing-masing ya. Cuman di apa ya, selama 1 tahun ke belakang itu kan sudah banyak menyampaikan edukasi terkait dengan pentingnya mengonsumsi tablet tambah darah bagi remaja, khususnya kebanyakan itu di siswa-siswi SMP SMA, di mana itu memang dari program pemerintah kan sudah ada ya pemberian tablet tambah darah di sekolah-sekolah itu secara rutin. Nah, seminggu sekali kan. Nah itu apa ya, memang sangat penting untuk dikonsumsi, apalagi ada nih Kak salah satu konten video yang aku buat di media sosial. Itu sebenarnya udah lama, cuma tiba-tiba tuh notifnya kayak banyak banget yang review, yang like, yang komen gitu loh. Dan sekarang sudah mencapai 3 juta lebih viewersnya. Dan banyak banget komentar-komentar dari remaja-remaja di luar sana yang kayak nge-tag temennya, ini dulu malah tak kumpulin di laci doang. Terus kayak banyak yang menganggap sepele gitu loh Kak, terkait dengan pemberian TTD di sekolah. Terus yang terkait dengan cuma dikumpulin aja, nggak dikonsumsi. Terus entah karena baunya amis atau bikin mual, itu yang mungkin membuat remaja itu enggan untuk mengonsumsi tablet tambah darah gitu kan. Kalau dari apa ya, komen-komen yang aku baca di konten video aku itu loh ya, dari remaja-remaja yang mungkin nggak rutin mengonsumsi tablet tambah darah, atau bahkan nggak mau sama sekali untuk mengonsumsi ya karena faktor-faktor itu tadi, entah menganggap sepele atau ya udah karena mungkin mereka merasa lemah, letih, lesu, terus kemudian makan terus bisa segar lagi, nggak dari tablet tambah darah itu sendiri, atau bahkan yang karena bau amis, bikin mual dan lain sebagainya.
Oke, jadi kalau berdasarkan penelitian pribadi ya berarti dari sosial media sekarang kan 2024 ya guys ya, semua tuh bisa dilihat dari sosial media dan ternyata banyak banget kondisi-kondisi yang selama ini kita kayak cuman jadi pertanyaan doang ya. Kenapa sih orang-orang itu nggak patuh minum tablet tambah darah? Ternyata salah satu alasannya ya karena baunya amis itu ya. Iya, bau amis. Terus kadang ada yang bikin stigma itu loh Kak, ada efek sampingnya. Oke. Apa tuh efek sampingnya? Dulu pernah dengar dari audiens juga remaja, dia misalkan gini, habis mengonsumsi tablet tambah darah, terus muncul jerawat gitu kan, takut gitu Kak. Padahal itu nggak ada sama sekali efek sampingnya dari tablet tambah darah, dan mungkin untuk jerawat yang muncul itu karena hormon tubuh ya. Gitu. Jadi itu sebenarnya kebetulan aja. Emang saatnya kue jerawatan gitu. Bukan gara-gara tablet tambah darah. Nggak ada efek sampingnya sama sekali. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita harus mengedukasi diri juga sih ya, karena sekarang informasi tuh mudah banget diakses lewat media sosial atau mungkin lewat Instagram. Instagram terutama ya, misal kayak terutama Instagramnya Mbak salah satu. Apa Mbak ininya username-nya? Oke, teman-teman bisa cari aku di Instagram, akunnya namanya salsabilarp_. Iya, di situ dia aktif ya, nge-share tentang edukasi-edukasi seputar pencegahan stunting terutamanya ya, dan juga remaja putri gitu. Terus habis itu nih, Kak, tadi kan dibilang bahwa banyak banget stigma-stigma itu gitu. Terus gimana sih caranya kemudian Kak Salsa nih menanggapi itu dan mendorong nih supaya teman-teman yang punya stigma-stigma itu tadi bisa kemudian balik lagi untuk mengkonsumsi TTD ini? Oke, apalagi di era zaman sekarang ya Kak, di mana remaja ini kalau misalkan hanya mendengarkan satu arah, itu tuh bakal lebih cepat bosan, terus kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, terus informasinya nggak diserap sama otak kayak gitu kan. Terus kalau dari generasi berencana sendiri itu menerapkan implementasi atau edukasi sosialisasi itu dengan dua arah Kak. Dimana nggak hanya kita sendiri yang ngomong, tapi teman-teman audiens, terutama yang audiensnya sasaran remaja, itu juga kita ajak untuk berpikir nih Kak, terkait dengan pengertian, dampak, gejala, dan lain sebagainya, khususnya terkait dengan anemia ini gitu. Jadi nggak hanya kita yang menjelaskan, menyampaikan materinya, tapi teman-teman juga dipantik nih pertanyaan-pertanyaan kecil sebelum kita menjelaskan misalnya. Nah teman-teman, hari ini kita mau menjelaskan atau belajar bareng terkait dengan pentingnya mengonsumsi tablet tambah darah bagi remaja. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih anemia itu apa dan seberapa pentingnya sih TTD ini bagi tubuh kita gitu. Jadi kayak dipantik sedikit dulu gitu loh, supaya dari teman-teman tuh juga aktif, terus dapat berpikir sebelum kita menyampaikan. Jadi menurut saya dengan cara penyampaian ini, teman-teman itu dapat lebih menyerap informasi yang nantinya akan kita sampaikan. Betul banget sih. Apalagi di tahun 2024, Gen Z nih, mereka suka banget berbicara gitu ya. Dan ketika teman-teman mungkin menyampaikan pendapatnya, itu kan pasti dia juga berpikir ya, mengolah informasi-informasi yang udah diberikan itu di pikiran sendiri kayak gitu. Kemudian suka banget lah yang namanya diskusi gitu. Ini menurutku bener banget sih. Kak Salsa, pinter banget Kak Salsa Yopshi. Gak heran dia jadi duta genre Jawa Tengah gitu. Selain itu di generasi berencana itu ada sebuah modul namanya Ini Genting. Ini Genting? Apa Ini Genting, implementasi nyata genre cegah stunting, di mana modul ini tuh terdiri dari 13 topik Kak, yang membahas terkait dengan gizi dan anemia pada remaja. Di mana salah satu topik yang membahas tentang anemia itu kita kemas dengan games Kak. Iya, kalau misalkan sudah membahas terkait dengan topik anemia itu sendiri, kita ada games namanya mitos fakta. Jadi nanti dari narasumber atau fasilitator akan memberikan beberapa pernyataan terkait dengan anemia dan juga TTD dan juga stunting yang saling berkaitan, dan nanti menyesuaikan juga terkait dengan audiensnya. Nanti bisa untuk disuruh berdiri dulu, membentuk barisan. Nanti setelah pernyataan dibacakan, nanti teman-teman itu akan memilih mitos atau fakta gitu. Kadang beberapa ada yang masih bingung juga terkait dengan pernyataan itu mitos atau fakta sih. Kayak misalkan TTD hanya dikonsumsi oleh ibu hamil saja, itu kan mitos ya Kak. Karena kita dari remaja itu sudah boleh banget untuk mengonsumsi TTD, nggak hanya pas kita sebagai remaja putri nanti waktunya mengandung gitu. Jadi dari awal kita udah cegah dulu gitu ya. Jadi bukan waktu hamil terus habis itu baru tahu kalau dia anemia gitu ya. Betul. Karena seringnya mungkin seperti itu di
society atau di masyarakat luar sana baru mengonsumsi tablet tambah darah itu setelah dia malah mengalami hamil itu tadi ya. Nggak salah saya. Oke, siap. Terus nih ternyata nih dari sebelum hamil pun sudah ada datanya nih Mbak. Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018, ada 48,9% remaja itu terkena anemia, remaja putri ya. Berarti kan hampir setengahnya kita itu mengalami anemia. Dan cuma 1,4% yang kemudian mengkonsumsi tablet tambah darah. Ini genting banget berarti ya. Terus kalau misalnya nih, kita sekarang kan udah tahu ya betapa pentingnya kehadiran dari si TTD itu. Terus kalau misalnya teman-teman remaja putri mau minum TTD, itu idealnya seperti apa sih dosisnya? Oke, mungkin dari kebanyakan remaja yang tahu atau mungkin informasi yang didapatkan terdahulu, itu tuh konsumsi TTD itu selama 1 minggu sekali dan waktu menstruasi bagi remaja putri itu setiap hari Kak. Oke. Itu dulu, tapi untuk sekarang menurut surat edaran dari Kementerian Kesehatan RI, itu dan juga banyak pakar-pakar yang merekomendasikan supaya lebih efektif dan juga penyampaiannya lebih relevan dengan tepat sasaran, itu tuh sudah cukup untuk mengkonsumsi TTD 1 kali dalam seminggu secara rutin sepanjang tahun. Jadi nggak perlu untuk pas menstruasi setiap hari harus mengkonsumsi itu, diubah dari Kemenkes sendiri, di mana kita sebagai remaja itu mengkonsumsi hanya 1 kali dalam seminggu itu sudah cukup. Gitu kan. Jadi emang tidak seketat dulu ya. Kalau dulu kan waktu menstruasi harus setiap hari minum gitu. Sekarang aturannya dulu. Sudah cukup 1 aja. 1 kali dalam seminggu secara rutin di hari yang sama kalau bisa. Kalau nggak lupa ya. Kalau misalnya hari Senin terus habis itu minggu depannya hari Sabtu gitu nggak apa-apa kah? Ya yang penting jaraknya jangan terlalu dekat, jangan terlalu lama juga gitu. Ya tapi bisa lah ya kita lebih baik pasang ya rutin alarmnya gitu. Bisa kayak setiap Senin jam berapa gitu. Bisa buat checklistnya juga sih Kak, buat ngingetin buat teman-teman mungkin yang lupa gitu. Betul banget. Karena ini berarti kalau misalnya kita mau pikir-pikir ya, tadi kan juga menyebabkan faktor risiko stunting ya. Betul. Jadi kita ini adalah investasi kesehatan jangka panjang kayak gitu. Betul sekali. Terus misalnya nih, teman-teman nih mungkin yang kayak bertanya-tanya, kan tadi kan teman-teman remaja putri bilang kalau misalnya dia dikasih TTD itu cuma dikumpulin di laci doang. Ini seberapa parah sih dampaknya bagi mereka nih yang bandel terus nggak minum TTD-nya? Oke, mungkin sebelumnya tadi sudah saya sampaikan ya terkait dengan dampak dari tidak mengonsumsi TTD secara rutin bagi kesehatan, apalagi khususnya bagi remaja, ya dapat mengganggu konsentrasi kita dalam belajar, dalam beraktivitas, mungkin kalau mau berkegiatan kita merasa lemes, gak semangat gitu kan. Itu juga dapat menghambat pekerjaan kita gitu loh Kak. Apabila nantinya kita mengalami anemia nih gara-gara tidak rutin mengkonsumsi TTD gitu. Oke, itu ya berarti ya. Kita remind lagi mungkin teman-teman. Karena tadi cuman kita pikir itu sebagai biasalah kita nggak konsentrasi setiap hari gitu kan misalnya. Padahal itu salah satu yang bisa ditanggulangi sebenarnya, bukan kayak jangan pasrah aja gitu, mentang-mentang kayak ya udahlah capek lah, udahlah nggak usah diusahakan lagi. Padahal masih bisa dengan cara yang sangat-sangat simpel, yaitu mengkonsumsi TTD 1 minggu 1 kali di hari yang sama kayak gitu. Wow, luar biasa sih. Terus tadi juga disebutin nih bahwa salah satu dampak itu tuh adalah risiko stunting gitu kan. Terus apa sih sebenarnya hubungan dari tidak mengkonsumsi TTD dengan stunting? Karena kan orang-orang taunya nih stunting itu cuman untuk bayi dan juga anak-anak yang berada di usia di bawah 2 tahun kayak gitu. Betul. Apa tuh Kak? Ya memang stunting ini terjadi ketika bayi usia 0 bulan sampai usia 2 tahun Kak, atau 1000 hari pertama kehidupan, di mana ini memang masalah utamanya karena kekurangan gizi secara kronis. Nah hubungannya apa sama anemia pada ibu hamil dan juga nantinya anak lahir resiko stunting? Itu di mana ketika ibu hamil itu mengalami anemia atau anemia semakin parah, itu kan kekurangan zat besi dalam tubuh ya Kak, yang nantinya juga dapat menghambat perkembangan janin, di mana waktu lahir nanti bisa prematur dan juga resiko stunting gitu Kak. Nggak hanya masalah gizi kronis, tapi juga dari kesehatan ibu hamilnya sendiri gitu loh. Misalkan anemia, terus zat besinya kurang, kadar HB-nya juga kurang, itu juga dapat meningkatkan risiko kematian juga karena pendarahan loh Kak. Ketika ibu hamil anemia, nggak hanya stunting.
Berarti kematian pada saat ibu melahirkan itu ya? Oh my karena God. pendarahan. Karena dia tidak cukup darah dalam tubuhnya itu ya? Betul. Oh itu ya teman-teman, berarti ini penting banget. Apalagi buat teman-teman sekarang, kalau temanku sendiri ya, Mbak Salsa, itu udah banyak banget yang hamil juga dan melahirkan. Jadi kayak kita di sini melihat betapa teman-teman itu tuh benar-benar concern banget masalah ini ketika dia sudah hamil. Tapi sebelumnya itu ya masih kayak menganggap ini biasa-biasa aja gitu. Ternyata kita bisa mencegah semua permasalahan yang mungkin kita akan alami pada saat hamil dan melahirkan itu sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya dari kita SMP ya. Malahan toh Kak, sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan kan itu diharuskan untuk cek kesehatan terlebih dahulu ya. Check up di mana itu diukur kadar HB-nya. Kalau kadar HB-nya kurang, itu kan juga nanti harus ditambahkan suplemen-suplemen zat besi atau penambahan gizi yang lainnya supaya nanti nggak anemia pada saat mengandung gitu. Oke. Jadi memang dari sebelum sebenarnya kalau misalnya kita mau kulik ya, pemerintah itu sebenarnya sudah menyediakan program-program itu ya. Program-program untuk pencegahan stunting dari sebelum menikah gitu. Betul. Bahkan sudah diatur gitu. Jadi teman-teman mungkin kita bisa mengikuti lah, mematuhi gitu ya. Mematuhi. Memang semua susah sih Kak. Cuma kalau misalkan sudah terbiasa, berarti kan ya udah terbiasa gitu lah. Kayak mungkin kita susah karena tidak familiar gitu kali ya. Iya. Setelah kita udah terbiasa, mungkin kita bisa cinta lama-lama gitu. Kayak sudah menjadi kebutuhan pokok gitu ya Kak. Iya betul. Jadi kayak kalau misalnya nggak minum nih kayaknya ada yang kurang. Iya, ada yang kurang. Ada yang kurang dalam hidup saya gitu. Terus habis itu barulah sadar kemudian jadi kebiasaan. Wah, oke. Jadi yang paling penting adalah kalau misalnya kita mau konklusi atau kita simpulkan dari pembicaraan tadi itu, ya kesadaran diri sendiri, kemudian kita harus bisa komitmen dengan apa yang sudah kita mulai, yaitu TTD, mengkonsumsi TTD. Terus habis itu kita juga harus setelah komitmen itu kita juga barengin dengan yang lain-lain ya pastinya. Tapi ini Kak, ada juga nih teman-teman yang kemudian dia nggak bisa sama sekali mengkonsumsi TTD karena ya mungkin dia bukan orang yang suka dengan suplemen gitu atau obat-obat kayak gitu. Ada nggak sih alternatifnya kemudian untuk teman-teman ini untuk menambah zat besi dan asam folat? Bisa banget Kak, karena memang zat besi dan juga asam folat ini juga dapat didapatkan dari sayur-sayuran Kak. Misalkan bayam, brokoli, kacang-kacangan buat teman-teman yang mungkin kurang suka dan juga tidak bisa menelan obat, itu teman-teman bisa perbanyak sayur-sayuran. Gitu. Untuk sebagai pengganti zat besi dari tablet tambah darah itu sendiri. Dan juga misalkan nanti kita makan nih ataupun mengonsumsi tablet tambah darah ataupun sayuran yang mengandung zat besi dan juga kandungan-kandungan lainnya, itu tuh jangan sampai dibarengi dengan es teh, kopi, susu. Itu itu nantinya akan membuat kandungan-kandungan percuma gitu Kak. Karena memang di dalam teh, kopi, dan juga susu itu terdapat kandungan yang namanya zat tanin, di mana zat ini nantinya mengikat zat besi di dalam kandungan sayur ataupun TTD itu sendiri. Jadi sangat dianjurkan untuk mengonsumsinya itu dibaringkan dengan air putih ataupun air jeruk. Gitu. Oh, air jeruk? Air jeruk boleh. Ini sebuah pengetahuan yang benar-benar membuka mata saya banget gitu. Karena kan selama ini kita tuh setiap hari es teh Mbak. Jadi kayak sebelum gabung genre itu juga sering minum es teh Kak. Kalau misalkan makan terus minumnya teh, kayak misalkan sarapan gitu ya. Biasanya kan disediakan teh anget gitu kan untuk minum dibarengkan dengan sarapan itu sendiri. Setelah gabung genre aku juga baru tahu nih Kak, dan setiap pesen makanan di luar minumnya es jeruk terus gitu. Ini real dari aku. Oke. Life changing banget ya. Luar biasa, karena kan kita deket banget nih. Kalau orang Solo terutama nih, kalau misal aus baru bisa seger itu bisanya kalau minum es teh gitu Mbak. Itu ya teman-teman ya, buat teman-teman yang masih suka banget minum es teh setiap hari. Dan padahal kita harus meningkatkan zat besi dan asam folat, kita harus hati-hati gitu. Tapi tetap boleh kan minum es teh? Boleh, cuma pas mengonsumsi TTD dan juga sayuran itu bisa dijeda dulu lah. Oh gitu. Dijeda dulu. Jadi supaya kandungannya terserap dalam tubuh dulu, barulah kalau misalkan mau minum teh atau kopi ataupun susu.
Oke, jadi kalau makan gitu mending air putih gitu ya. Iya, air putih. Terus nanti setelah beberapa jam gitu ya, baru bisa. habis itu minum es teh gitu. Betul. Buat tombo hausnya gitu misalkan. Karena ya kita tidak bisa pungkiri. Iya, betul. Es teh itu segar sekali gitu. Segar sekali. Apalagi Seoul baru panas-panasnya ya. Iya, Kak, ya. betul. Ini kan bulan-bulan panas banget, jadi ya udahlah ya. Tapi itu tadi tetap diminum tablet tambah darahnya, tunggu dulu sampai menyerap dalam tubuh, baru minum es tehnya kayak gitu. Terus boleh nggak sih kita minum makan cilok kayak gitu-gitu Mbak? Cilok atau cilor gitu. Sebetulnya kita boleh makan apapun, cuma kalau misalkan yang instan, tepung ataupun yang memiliki kandungan micin nggak banyak gizi itu sesekali aja sih Kak, jangan terlalu sering. Oke. Yang penting kita perbanyak yang kayak brokoli gitu ya. Brokoli, bayam, itu yang mengandung asam folat juga dan banyak zat besinya. Oke, luar biasa. Ini soalnya masalah makan ini bener-bener sulit banget ya untuk dari dalam diri kita sendiri aja. Apalagi para remaja sekarang ya Kak. Remaja sekarang kan pastinya setiap kali ada yang memiliki sifat FOMO ya teman-teman ya, fear of missing out gitu. Untuk self reward gitu Kak, suka jajan. Aduh, karena kayak bahagia itu sederhana sebenarnya. Betul. Makan gitu kan. Tapi ya itu tadi harus benar-benar memperhatikan tubuh kita, jangan sampai apa yang kita sukai itu justru menghancurkan kita ya. Iya, betul sekali. Oke, luar biasa sih. Ini banyak banget ilmu yang jujur aku sendiri nih ya Kak Salsa baru tahu juga gitu. Jadi ini teman-teman, semoga ilmu yang kita bincangkan sama Kak Salsa hari ini benar-benar bisa diterima dengan baik dan benar-benar dipraktikkan kayak gitu. Karena ini sebagai investasi masa depan kita gitu ya. Nah, selama nih jadi duta genre, sekarang udah berapa lama Kak jadi duta genre? Kemarin habis lengser kan dari kabupaten, sudah setahun lebih, beberapa bulan ya. Pokoknya setahun lebih Kak. Dan ini dinobatkan diamanai sebagai juara 1 di Jateng juga, yang nantinya akan masih lanjut ke tahap selanjutnya, ke tahap nasional, insya Allah tahun depan. Jadi perjalanannya masih panjang nih Kak. Yes. Semoga berhasil ya Mbak Salsa ya. Ini kan luar biasa dari yang sebelumnya di kabupaten, terus di provinsi juga juara 1 gitu. Karena ini punya potensi yang luar biasa untuk maju ke nasional gitu. Semoga bisa juara juga ya di nasional. Amin, mohon doanya yang terbaik. Iya, semuanya ini yang nonton semua harus amin ya teman-teman. Karena katanya kalau misalnya diaminin sama 40 orang lebih itu bisa terwujud Mbak. Amin ya, bismillah. Kita bersama-sama doakan untuk Mbak Salsa kayak Masya Allah. Masya Allah, oke. Jadi selama jadi duta genre itu kan berada di bawah naungannya BKKBN ya. Pasti banyak banget tugas-tugas yang dijalani kayak gitu. Terutama Mbak Salsa ini sekarang duta genre kabupaten, juga sekarang lebih luas lagi ya cakupannya, satu provinsi gitu, yang sebelumnya di tingkat kabupaten Sukoharjo ya. Sukoharjo, betul. Kemudian sekarang jadi provinsi Jawa Tengah. Itu pasti banyak banget sudah menemui kondisi-kondisi dari teman-teman remaja putri kayak gitu. Terus ada nggak sih, maksudnya setelah melihat banyaknya itu, tips khusus yang mau disampaikan sama Kak Salsa untuk teman-teman remaja putri di luar sana? Oke, buat teman-teman remaja putri ya khususnya, di mana memang sangat berkaitan sekali dengan masalah anemia, karena memang setiap bulannya mengalami menstruasi, itu sangat-sangat jangan stop mengonsumsi tablet tambah darah, jangan takut, gak ada efek sampingnya pokoknya, dan juga jangan takut karena mual, karena bau amis. Teman-teman bisa meminumnya sebelum tidur, karena itu bisa meminimalisir rasa mual ya, karena kita kan udah ngantuk terus tidur kan, itu juga untuk mengurangi rasa mual karena bau amis itu sendiri di tablet tambah darah itu. Jadi teman-teman pokoknya kalau bisa secara rutin lah dibiasakan, karena memang nantinya ini akan berdampak besar bagi kesehatan tubuh kita di masa depan. Oke, luar biasa sekali Kak Salsa gitu ya teman-teman. Semoga pesannya itu benar-benar bisa dipraktikkan sih. Itu yang paling penting, karena mendengar informasi itu kalau misalnya cuma didengar saja terus saya kayak percuma gitu. Percuma, sia-sia. Oke. Terus nih Kak Salsa, setelah ini kan tadi kan sudah berhasil meraih 3 juta views untuk edukasi tentang TTD ini. Apa sih misi selanjutnya dari Kak Salsa pribadi yang berkaitan dengan stunting ini, yang menurut teman-teman ini harus diperhatikan juga? Oke, sebelum saya menyampaikan misi ya untuk 1 tahun ke depan atau ke depannya, saya mau sedikit sharing nih Kak, terkait dengan edukasi terkait dengan gizi dan juga anemia pada remaja, bahwa
tepat pada awal tahun kemarin, tahun 2024 itu kan untuk persiapan maju ke Jawa Tengah ada yang namanya Challenge Genre Goes to School. Oke. Ya, di mana ini kita sebagai yang nantinya maju peserta untuk maju ke Provinsi Jawa Tengah harus mencapai target sesuai dengan kabupaten kota masing-masing, di mana Kabupaten Sukoharjo sendiri itu ditargetkan harus menyasar 7.000 lebih remaja, pokoknya untuk agar dapat terserap untuk informasi pentingnya mengonsumsi TTD dan juga gizi. Di mana alhamdulillahnya juga bersama teman-teman Forum Gender Sukoharjo kami sudah mencapai bahkan lebih dari 8.000 lebih sasaran remaja Kak yang sudah mendapatkan informasi terkait gizi dan juga remaja. Di mana memang ini sangat penting sekali, nggak hanya di kabupaten, nggak hanya di provinsi, bahwa di nasional pun ini sangat-sangat digencarkan supaya remaja-remaja di sekolah bahkan di usia SMP itu juga dapat mendapat informasinya gitu, sudah paham terkait TTD itu seberapa penting sih, terus anemia itu apa bisa sih berkaitan dengan stunting di masa depan gitu. Dan juga untuk misi kedepannya nantinya mungkin setelah KKN ini ya Kak, kan sedikit longgar ya, itu lanjut untuk mengimplementasikan program kerja saya terutama yang namanya Gradasi Kirana teman-teman, di mana ini singkatannya dari Gali Potensi Diri Kiat Remaja Bermakna, dan di dalam proker saya ini terdapat 4 sub, di mana salah satunya adalah terkait dengan stunting, yaitu Cemerling, Cekatan Merangkul Stunting, di mana ini edukasi terkait dengan gizi dan juga anemia pada remaja masuk dalam sub proker ini Kak. Dan juga selain itu untuk mengentaskan stunting juga, khususnya nanti yang akan sudah menyasar ke seluruh Jawa Tengah, kabupaten kota Jawa Tengah, itu nanti nggak hanya terkait edukasi, tapi juga penyaluran bantuan mungkin berupa telur ataupun ikan ataupun protein-protein nantinya yang dapat mengentaskan stunting bagi anak-anak gitu. Oke, wah luar biasa sekali. Kak Salsa, semoga semua proker-proker yang mulia itu bisa sukses ya di depan masa depan nanti. Karena ini kan sudah semakin luas, aku juga mau mengucapkan semoga kamu juga sehat selalu ya. Amin, itu yang selalu ini. Iya, karena kan melihat bahwa punya misi yang begitu besar gitu kan. Pastinya juga dibutuhkan modal yang besar juga. Modal itu bukan selalu melulu tentang materi ya. Bisa juga tentang kesehatan kita gitu. Betul. Nah, ini aku harap buat teman-teman Forum Genre dan juga Kak Salsa secara pribadi untuk bisa menjaga kesehatan selalu gitu. Dan pastinya ini bakal kebaikan yang di hari ini disampaikan itu pasti akan kembali lagi di masa depan gitu ya. Luar biasa. Semoga berhasil ya Kak Salsa. Saat ini nih Kak Salsa juga sudah ada di studio kita, studio Solo Abadi gitu. Ada nggak sih harapan yang ingin Kak Salsa sampaikan kepada Solo Abadi sebagai produsen alat kesehatan yang kita juga punya nih misi untuk mengentaskan stunting juga sesuai dengan peran kita sebagai alat produsen alat ukur. Nah, alat ukur antropometri kan namanya. Alat ukur antropometri ini dipakai untuk nantinya deteksi stunting kayak gitu. Ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan untuk kita? Oke, untuk pesan dan kesan terkait dengan PT Solo Abadi ya, di mana sebagai produsen alat kesehatan, di mana yang sama-sama nih Kak mempunyai tujuan yang sama untuk mengentaskan stunting di masa depan dengan memproduksi dan juga membuat alat-alat antropometri ya Kak? Iya, betul. Alat-alat untuk mengukur nantinya. Semoga dengan adanya pembuatan dan produksi alat-alat ini nantinya dapat memang membantu mengentaskan stunting, karena memang apalagi di zaman sekarang pasti kan membutuhkan alat-alat modern gitu ya Kak. Dimana semoga sukses selalu dan juga tujuannya dapat terwujudkan sama-sama. Yes, amin. Dan pokoknya untuk semua karyawan juga semangat selalu, dan juga untuk Kak Yuri juga nih sebagai moderator keren kita pada acara luar biasa ini ya. Amin. Luar biasa sih. Jadi kita sama-sama nih ya menyemangati satu sama lain karena menurut kita pun juga sama ya Mbak ya. Ketika kita mau menyelesaikan masalah stunting yang sudah mengakar ini sebenarnya itu nggak bisa hanya dari satu sektor saja gitu, harus multisektor. Betul. Dari segi mana aja, dari kemarin ada Kemenak, terus dari situ ada BKKBN,
dari sektor privat juga. Kita kan masuknya sektor privat ya. Ternyata kita semua bisa berkontribusi untuk menyelesaikan saling berkolaborasi ya Kak, betul dengan tujuan yang sama. Tapi beda bidangnya. Beda bidang, betul. Beda bidang. Jadi kayak saling bahu-bahu aja sih untuk mencapai satu tujuan ini. Karena kita semua pengen ya mencapai Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Oke, mungkin itu aja Kak Salsa. Terima kasih banyak ya sudah menyampaikan dari A sampai dengan Z terkait dengan konsumsi TTD untuk remaja putri ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan hari ini dan kita didiskusikan bersama itu bisa membuka mata teman-teman remaja putri di luar sana. Betul. Dan kemudian jadi patuh lagi, rajin lagi untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Karena manfaatnya juga balik ke kita sendiri ya. Betul. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk kita sendiri. Betul. Untuk meminimalisir kematian ibu hamil juga ya. Ini dan juga resiko stunting di masa depan juga. Betul. Karena memang kita nggak bisa mencapai Indonesia Emas 2045 jika banyak anak yang lahir stunting. Karena memang anak stunting kan nggak hanya tubuh pendek dan juga berat badan yang kurang ya, tapi juga mempengaruhi intelektualnya. Wah, ini sih kecerdasan secara kognitif, kecerdasan kognitifnya itu bisa berpengaruh juga ternyata. Wah, ngeri juga ya guys. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nih kita mau seperti yang aku bilang tadi, kita udah berada di penghujung acara. Jadi aku pengen nih Kak Salsa menyampaikan kata-kata pamungkas atau closing statement untuk teman-teman semua, Sobat Solid di rumah. Silahkan. Buat Sobat Solid ya Kak? Iya, Sobat Solid. Buat teman-teman Sobat Solid semuanya yang sedang menonton ini mungkin ya, khususnya remaja putri, jangan sampai lupa untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Jangan takut karena nggak ada efek sampingnya, karena memang ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk diri kita di masa depan. Bukan hanya untuk kita hari ini, tapi juga dapat di masa yang akan datang dan juga dapat mengentaskan stunting. Mari kita bersama-sama secara rutin mengonsumsi tablet tambah darah secara 1 kali dalam seminggu sepanjang tahun untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 teman-teman. Terima kasih. Yeay, terima kasih banyak Kak Salsa atas informasi dan ilmunya hari ini. Nah, kalau misal untuk mengakhiri acara ini kita biasanya suka pakai jargon-jargon gitu. Oke, boleh. Apa tuh Kak? Kalau misalnya dari Kak Salsa sendiri nih, ada nggak jargon dari Duta Genre Jawa Tengah? Oke, dari genre sendiri ada salamnya nih Kak. Oh, gimana tuh? Salam genre, nanti biasanya teman-teman jawabnya salam sambil kayak gini Kak. Gini? Iya. Oke. Salam, terus salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oke. Terus ada lagi. Panjang ya. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Gitu Kak. Oke. Coba diulang lagi. Boleh ya? Gini. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oh, lucu banget. Iya, berencana gini Kak, tapi bukan saranghe ya. Oh, ini bukan saranghe. Iya, terus ini apa? Ini berencana itu keren. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Oke. Siap. Nanti aku lip sync gak apa-apa ya? Boleh, karena kadang-kadang lupa. Iya, gak apa-apa. Nanti kita ucapkan salam genre, terus habis itu sampai jumpa Sobat Solid gitu. Oke. Aman ya? Oke, siap. Silahkan Kak Salsa yang mulai ya. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Yeay! Sampai jumpa Sobat Solid. Bye. Sola Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani.